Saudara, 1 minggu ini saya dapat 2 laporan. Yang satu di Kalimantan, di Andeng, yang saya bernubuat, gereja ini pasti dalam waktu cepat gereja ini akan terbangun. Judulnya Gereja Tanpa Tenda. Sekarang gereja itu sudah terbangun bagus. Kita tidak memberi uang, kita hanya mengucapkan kata-kata, karena kita diutus bukan bagi-bagi uang, tapi mengucapkan kata-kata profetik untuk mereka percaya bahwa Yesus yang mereka sembah itu Tuhan Allah yang hebat dahsyat. Kebangkitan iman, sehingga kita tidak akan pernah ragu dan bimbang lagi, tapi terus kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah dialah Alfa dan Omega. Nama Yesus berkata nama sakata nama Ina. Indeke debela mayo kono sente debela nama Ina. Indeke debela santa mo. Mayo hati debela santa nama ya Mas Sande. Kami percaya sesuatu terjadi di tempat ini Tuhan. Sesuatu terjadi di tempat ini. Tuhan bekerja atas setiap umat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkarya atas setiap umat Tuhan yang ada pada saat
Haleluya, haleluya. Luar biasa apa yang kau perbuat dalam hidup kami pada saat ini. Telah dilegakan oleh Roh-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, memulihkan kami, membebaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima sukacita yang besar. Kami yakin percaya Tuhan Yesusku. Lebih lagi Tuhan, kau berikan kami bersukacita lewat firman-Mu yang akan diberitakan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah tapi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang diisi oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman itu ditaburkan, benar-benar itu bertumbuh di dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi gembala sidang kami Tuhan, yang menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Biar perkataan yang keluar daripada lidah bibirnya semuanya berasal daripada Tuhan, memiliki kekuatan Allah untuk terus dapat membawa kekuatan yang baru bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan pemirsa YouTube yang ada akan diberkati dengan suara kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Satu pujian saudara. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada mustahil. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada mustahil. Terima kasih Tuhan.
Semua kembali ke tempat masing-masing. Kita hormati kemahakudusan Tuhan Allah Yesus dan kita hargai kehadirannya. Sekali lagi kita hormati kemahakuasaan, kemahakudusan Tuhan Yesus dan kita hargai kehadirannya. Luar biasa Tuhan Yesus apa yang kau buat di dalam pelayanan kami. Penyembahan dan pujian yang kami panjatkan bagimu telah sampai ke hadiratmu. Dan kami yakin percaya itu sungguh sangat menyenangkan di Kau ya Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Dan kami juga merasakan kehadiranmu di dalam penyembahan pujian itu. Dan kami yakin kalau ada yang sakit sudah disembuhkan. Kalau ada yang susah terhibur lewat penyembahan pujian yang kami sudah panjatkan bagimu ya Allah. Karena di dalam pujian penyembahan ada hadirat, ada urapan, ada kuasa yang mengalir atas pesta anak domba Allah hari ini. Kami sangat menikmati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Apa yang kau buat bagi kami semua indah pada waktunya. Tuhan kami tidak pernah terlambat. Tuhan kami tidak pernah lalai. Dia pasti menempati janjinya. Karena kami bukan orang lain baginya. Kami adalah kemuliaannya. Kami diciptakan segambar serupa dengan Dia, supaya kami menjadi representasi Tuhan Allah di muka bumi ini. Sehingga ketika orang melihat kami, mereka dapat merasakan menikmati Tuhan. Dan bahkan ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia ketika melihat kami, mereka seperti melihat Tuhan. Sehingga mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang Esa. Urapi semua kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Terus api kudus dari tahtamu membakar kami. Hati kami bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami tetap berkobar, menyala, menyambar. Tetap radikal, akurat, konsisten. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Kami tetap maju karena kami tahu maju di dalam Yesus hidup. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara. Karena roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari sebuah roh-roh yang ada di muka bumi ini. Coronavirus sudah ditaklukkan demi nama Yesus. Kami sehat walafiat di dalam nama Yesus. Roh Kudus urapilah lidah bibir hamba-Mu supaya bijaksana dalam menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga semua kami diberkati oleh firman Allah. Karena Tuhan yang menyampaikannya lewat lidah mulut bibir hamba-Mu. Ampuni hamba-Mu, ampuni hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan hikmat, menyampaikan dengan bijak, sehingga semua mereka boleh memahaminya. Segala setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Tempat ini dalam pemagaran Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat kami. Kami anak-anak Tuhan, pilihan-pilihan Tuhan. Siapakah yang bisa menggugat pilihan-pilihan Tuhan? Tidak ada. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus, kuduskan lidah mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah firman-Mu untuk membangun kami, sehingga kami tetap makin setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus, kami berdoa haleluya yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 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 Ada sukacita? Ada semangat yang baru? Ada jalan keluar? Randy senyum terus dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Shalom. Shalom. Salam kemenangan. Amin. Salam kemenangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jangan takut corona, tos kiri kananmu. Salam kemenangan. Salam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Coronavirus sudah dimatikan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk. Silakan duduk saudara. Haleluya. Selama saya hidup kurang lebih mungkin sudah jutaan orang yang saya jumpai. Di antara jutaan orang ini pasti berbagai macam agama yang dianut oleh mereka. Tapi yang saya ingat, yang seagama dengan saya atau yang beragama Kristen, kurang lebih sudah ribuan orang yang saya temuin. Dan beberapa orang di antara mereka adalah orang-orang yang sebenarnya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berkata, aku ingin melayani Tuhan full time Pak Pendeta, aku ingin melayani Tuhan full time Pak Gembala,
Aku mau tinggalkan semua pekerjaan ini dan aku hanya mau fokus melayani Tuhan. Wow, oke, luar biasa, saya katakan demikian. Tapi saudara, dia mengatakan kelanjutannya, kalau saya melayani Tuhan saja, nggak ada bisnis, nggak ada kerja di kantor, nggak jadi buruh pabrik, saya harus makan apa? Saya harus minum apa? Uang dari mana bayar kontrakan? Bagaimana saya bisa hidup tanpa uang? Saudara, ada dua kepribadian yang sedang bergejolak di dalam kebanyakan orang, yang berkecamuk di dalam kebanyakan orang. Bahkan bukan hanya jemaat-jemaat yang cinta Tuhan, yang cinta pelayanan, tapi termasuk gembala-gembala. Selama saya melayani Tuhan, mungkin ribuan gembala yang saya jumpai, dan mungkin ratusan gembala yang keluhannya sama. Mereka selalu berkata, Pak Luis, jemaat kami cuma beberapa orang. Mereka petani-petani, mereka kerja-kerja pabrik, mereka adalah orang-orang yang ekonominya lemah, yang ekonominya kelas bawah. Bagaimana mungkin kami bisa menjalankan misi Kristus di muka bumi ini? Bagaimana mungkin kami bisa membangun sebuah gereja? Saudara, 1 minggu ini saya dapat 2 laporan. Yang satu di Kalimantan, di Andeng, yang saya bernubuat, gereja ini pasti dalam waktu cepat gereja ini akan terbangun. Judulnya Gereja Tambah Tenda. Sekarang gereja itu sudah terbangun bagus. Kita tidak memberi uang, kita hanya mengucapkan kata-kata, karena kita diutus bukan bagi-bagi uang, tapi mengucapkan kata-kata profetik untuk mereka percaya bahwa Yesus yang mereka sembah itu Tuhan Allah yang hebat dahsyat. Kenapa saya sampai seperti ini? Bukan bisa dibuat-buat. Yang satu lagi laporannya, gereja yang di Palembang, yang Sitiri dan Daniel bersama saya waktu itu. Nanti saya kasih fotonya semua. Saya yakin kedua orang ini masih ingat omongan saya. Gereja ini nanti kalau saya datang, ini sudah terbangun. Dan 6 hari yang lalu, gereja itu sudah terbangun rapi. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Kalau begitu kenapa kita nggak bangun gereja? Karena Tuhan bilang penuhi dulu tempatnya. Haleluya. Baru kita bangun gereja. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, apa sih penyebabnya? Ada pendeta, ada gembala yang punya pemikiran pesimis, yang punya pemikiran bimbang, ragu, tidak percaya, sehingga mereka berkata, waduh, mana bisa Pak, jemaat saya ekonominya lemah, tapi saya percaya visi dan misi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, di dalam gereja ini akan berjalan terus, karena yang menjadi sponsor kita adalah yang punya langit dan bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, kita punya visi dan misi bukan hanya memperbanyak jumlah orang yang datang, tapi kita harus berdampak bagi banyak orang. Percuma kita dikatakan orang benar, orang suci, orang kudus, tapi tidak ada dampak. Silakan orang bilang saya bidat, tapi saya memberi dampak bagi banyak orang, sehingga orang-orang berkata, Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Bukan hanya kaum onta, tapi kaum yang dibawa onta juga mulai kepanasan dengan apa-apa yang kita buat dalam pelayanan. Karena khotbah yang paling hebat adalah khotbah bukan berbicara, tapi melakukannya. Karena apa yang kita lakukan itu lebih kuat berbicara dengan apa yang kita ucapkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tapi Anda juga harus perlu tahu karakter seperti apa yang sedang Tuhan bentuk kepada setiap orang yang mau betul-betul menyerahkan hidupnya bagi Tuhan untuk melayani Dia. Karakter seperti apa, saudara? Dan orang-orang seperti apa? Itu nanti akan kita bahas
Tapi saya akan mau bahas dulu. Inilah visi dan misi kita. Kita bahas di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16. Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Kita akan lanjutkan apa yang sudah pernah Tuhan buat. 3, 2, 1. Ada lagi padaku domba-domba lain. Stop. Yang ngomong ini siapa? Yesus. Yesus bilang ada lagi padaku domba-domba lain. Artinya selain domba-domba yang dekat dengan dia, ada domba-domba lain yang tidak selalu dekat bersama dia. Buktinya mana? Lanjut. Yang bukan dari kandang ini. Artinya ada domba-domba atau orang-orang tertentu yang memang dekat dengan Tuhan, yang dia sebut satu kandang dengan dia. Tapi ada juga, kita baca lanjut. Domba-domba itu harus dituntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi Yesus tidak hanya memperhatikan orang-orang yang hanya dekat dengan dia, tetapi dia juga selalu terus menggembalakan domba-domba lain. Artinya orang-orang yang tidak dekat dia, dia gembalakan, dan dia katakan di sini saudara, haleluya, dan mereka akan menjadi satu kawanan. Haleluya. Sekali waktu nanti Anda harus siap ketika duduk di samping kiri kanan saudara, kok bau tengik. Ternyata sudah tidak mandi 7 hari 7 malam. Karena ada domba-domba lain juga yang kulayani. Haleluya. 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 Bukan hanya kandang ini. Kalau kandang ini aja saudara, seberapa lah ini. Tapi ada domba-domba lain. Dan sekali waktu mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Haleluya. Haleluya. Siapa yang pernah ikut anak jalan? Apakah Anda betul-betul jarak setengah senti dengan mereka? Kalau itu di ruang terbuka mungkin masih is okay. Tapi kalau di ruang tertutup itu beda cerita. Haleluya. Haleluya. Karena ruang tertutup akan membuktikan aroma apa yang kita akan sebarkan. Saya kasih contoh sederhana. Ketika engkau di luar, kita berjalan bersama-sama 5 orang. Kau buang angin, kentut, enggak pala bau. Tapi kalau kau di dalam mobil, duduk di depan lagi, kau buang, itu bukan seperti bom, tapi melebihi bom. Karena bom membuat orang mati, selesai. Itu membuat orang setengah mati. Haleluya. Yang paling menderita adalah setengah mati. Makanya sering dalam khotbah aku bilang, matilah kau supaya kau nggak menderita. Yang membuat kau menderita, kau setengah mati. Haleluya. Makanya kau tidak boleh setengah mati. Kau harus mati. Haleluya. 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 Inilah saudara visi misi kita. Memberi dampak, memberi impact bagi banyak orang. Dan puji Tuhan belakangan ini Tuhan memberikan kepada saya karunia yang luar biasa. Karunia penyembuhan. Dan kami akan terus melakukan itu. Di tempat-tempat terbuka. Yang pernah saya katakan dulu waktu di ruko kalau saya tidak salah. Nanti akan terjadi kebangunan rohani. Orang-orang lumpuh bukan berjalan di gereja. Orang-orang lumpuh didoakan waktu di mall. Waktu didorong oleh anaknya karena sudah tidak jalan 4 tahun. Tapi datanglah kita, orang-orang percaya. Salah satu namanya Resule Lubis. Dan 3 lain saudara. Atau 5, 6, 7 lain adalah saudara. Haleluya. Dan kita nggak bawa ke gereja. Jadi juga, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Orang di tengah jalan sedang didorong. Saya bilang sama Daniel, sebelum saya ketemu orang itu, kita harus tunjukkan
Kenapa si Andi Simon bisa? Kita harus bisa. Kita harus tunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah sama. Amin. Saya tidak mau membahas doktrin, tapi yang jelas Yesus yang kita sembah sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya bilang kita akan doakan orang lumpuh. 5 menit kemudian kami muter lewat itu. Orang lumpuh, ibunya pakai kerudung, bapaknya pakai kupiah hitam. Haleluya. Haleluya. Langsung saya turun. Si Daniel masih di dalam mobil, ya menyoting. Saya bilang, sudah berapa lama? 1 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang jalan. Lihat di YouTube. Nggak bisa. Jalan. Pertama saya bilang, in the name Jesus. Kenapa saya bilang in the name Jesus? Karena biasanya yang impor itu agak dihormati. Haleluya. Haleluya. Saya harap pun Anda paham di balik kata-kata saya ini ada sesuatu juga yang lain. Amin. Saya mau ngajar Anda cerdas. Tapi setelah jalan langsung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jalan. Silakan orang mau katakan rekayasa. Saya tidak kenal orang itu. Sampai sekarang pun saya tidak kenal orang itu. Haleluya. 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 Berdosa besar saya kalau merekayasa itu. Dan saya siap dihukum Tuhan kalau itu rekayasa. Dan yang saya tahu dari kesaksian dia, 1 tahun dia tidak bisa jalan. Tapi itu bukan sekedar jalan, dia saya ajak berlari. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sudah saatnya eksistensi kita, keberadaan kita sebagai umat pilihan, sebagai anak Allah, sebagai kemuliaan Tuhan dinyatakan, khususnya di Indonesia. Haleluya. Haleluya. Saya yakin sebelum saya pergi pulang ke rumah Bapa saya, Tuhan Yesus, saya yakin ada menteri nanti yang panggil saya. Bukan untuk sekedar berdialog agama, tapi dia akan katakan, sembuhkanlah kakiku demi nama Yesus. Haleluya. 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 Tulis di statusmu supaya kau nggak lupa, atau catat di buku harianmu tanggal berapa, jam berapa saya bicara ini. Dan Pak Hendrik sering ngomong sama saya, satu persatu yang Bapak omong semua terjadi. Saya nggak panggil-panggil itu si Christine, si Catherine itu datang-datang ke kamar si Murni, tapi mereka sekarang datang katanya saya jadi suhu. Saya bilang nanti kita akan buat begini, begitu, begini. Sebenarnya kita bisa buat kalau cara lahiriah, tetapi kalau secara roh mereka nggak kuat. Apalah gunanya sebuah kantor? Apa gunanya sebuah gedung? Tapi seminggu orangnya mental semua. Haleluya. Tapi kalau orang itu betul-betul kita lihat setia, kita akan betul-betul buat satu manajemen, suatu sistem yang bagus. Sehingga nanti ketika saya pelayanan, doain orang, sudah ada yang nyemprot pakai disinfektan, doa dalam nama sudah ada yang ngasih antis, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang kasih. Haleluya. Setiap kemana saya harus 20 orang yang korin saya. Bukan karena kita takut perampok, bukan karena kita takut penjahat, karena begitu banyaknya orang yang ngerumun nih, harus Anda begini-begini. Hehe, bukan kami larang kau dekat dia, satu-satu dong, satu-satu. Haleluya. Mereka bukan lagi ngejar Indomie, tapi mengejar Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Saya yakin waktunya telah tiba. Amin. Akan dimulai peperangan dari hal-hal yang sederhana. Amin. Haleluya. 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 Silakan kalau ada orang mau berlari, silakan kalau ada orang mau berjalan, tapi jangan salahkan orang yang merangkak. Karena yang Tuhan mau bukan masa lari, jalan, merangkak. Yang Tuhan mau kita tetap maju. Berikan sorak-sorai. Apa gunanya kau berlari 1 jam berhenti 2 minggu? Biarlah aku ngesot tapi nggak berhenti. Pasti aku lebih dulu sampai ke Teluk Bayur. Hanya Pak Manurung yang tahu Teluk Bayur.
Yang lain nggak tahu. Hanya seusia saya 51, Pak Tanjung tahu. Nantikan aku di Teluk Bayur. Itu kisah cinta yang murni, yang suci, yang luar biasa. Itulah cinta kita kepada Yesus. Dia sudah nantikan kita dalam kerajaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Maaf, yang umur 30 tahun ke bawah Anda tidak paham. Nanti tanya dedengkot, apa itu Teluk Bayur? Haleluya. 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 Mungkin Anda pun tidak tahu istilah Sampuraga, kisah Sampuraga, yang lain-lain. Oleh, langsung menjawab. Haleluya. Ada domba-domba lain yang harus kita gembalakan. Haleluya. Karena itu saudara harus banyak doa. Karena uang kita nggak cukup untuk menyelesaikan ini. Tapi dengan kuasa doa kita mampu menyelesaikan. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dan orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan adalah orang-orang yang seperti berikut. Mari kita lihat. Haleluya. Kenapa saya pakai ini? Yang satu karena ini baru. Yang kedua karena memang enak dibaca. Oke? Haleluya. Oke? Haleluya. Aku menyembah Tuhan Yesus Allah yang Esa. Aku menyembah Tuhan Yesus Allah yang Esa. Nah, ini sekarang tadi sudah dipesannya supaya ada tempatnya gini. Nah, kayak Brigjen Aldrian itu. Oke? Yang pertama, ya, Tuhan akan pakai orang benar dan hidup kudus. Orang yang benar dan hidup kudus diberi kuasa untuk menguasai orang pilihan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya mau kasih contoh sederhana. Kalau moralku lebih bobrok dari saudara, saudara nggak bakal mau dengar khotbahku. Saya bukan paling terbaik, tapi minimal moralku tidak lebih bobrok dari jemaat. Dan saya bukan katakan kau bobrok, minimal kita 12-13. Saya tetap yang di atas, maksud saya. Itu sebabnya saya berani berkata, teladanilah aku seperti aku teladani Kristus. Itu yang Paulus katakan 1 Korintus 11 ayat 1, ikut aku. Tapi pendeta sekarang enggak. Jangan ikut aku, ikutlah Yesus, dia bilang. Haleluya. Filipi 3, teladani aku, teladani mereka yang meladani aku. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, orang-orang, nah ini kenapa dia bisa mati. Orang yang benar hidup kudus diberi kuasa untuk menguasai orang pilihan Tuhan. Tolong nanti ya Daniel ajar Bapak supaya dia tidak mati-mati. Karena saya sekarang sedang belajar terus. Setiap kita mempunyai satu hal yang baru, kita harus belajar lagi dengan itu. Ya, haleluya. Apa maksudnya ini? Orang yang benar hidup kudus diberi kuasa untuk menguasai orang pilihan Tuhan. Artinya gini, ini domba yang di kandang, tapi ada domba lain juga. Dan kadang kita nggak tahu kalau itu domba Tuhan, tapi sebenarnya dia sudah dipilih Tuhan untuk dipertemukan dengan kita. Dan ketika dia bertemu dengan kita, haleluya, orang itu kita bisa kuasai. Haleluya. Haleluya. Kuasai dalam arti dia bisa nurut dengan apa yang kita ajarkan. Sehingga mereka mengenal Yesus dan ikut Yesus. Amen. Dan tinggal tunggu waktunya nanti. Kalian akan digabungkan dengan mereka. Haleluya. 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 Dan Anda harus siap rangkul mereka. Sekalipun mereka mungkin nanti nggak mandi 2 hari. Yang jelas, Anda kalau menghadapi orang seperti itu, lapor sama saya akan siapkan parfum buat saudara. Sehingga saudara bisa trot. Si Catherine ngomong sama bapaknya, sama mama, ini Pak Gembala mau tidur aja dia pakai parfum. Haleluya. Bagaimana istri saya nggak senang dengan saya? Iya, orang saya pakai parfum terus. Jadi 4 jam sekali pakai parfum. Loh, Pak, biasanya artis itu 1 hari 1 kali pakai parfum karena dia ori. Parfum kita kan 4 jam udah hilang baunya, pakai lagi.
Lu pura-pura ketawa lu juga sama. Elah, yang nenek base begitu, pegang yang kecil ya kan? Kan? Taruh di tas kan, cewek kan? Dekat-dekat lipstick kan? Iya, nanti udah 4 jam. Masukin lagi kan? Dilihatnya nggak ada orang, lipstiknya udah liatnya berubah. Ya kan? Lihat, oh ini tadi cantik, kenapa kena apa namanya? Kena keringat kok hancur babak belur, bolong-bolongnya kelihatan. Ya kan? Iya, haleluya. Iya, semua hasil poles. Tuhan mau yang polos. Tengoklah saya polos. Haleluya. Sengaja tadi saya nggak pakai krim biar polos, supaya saya nggak tertuduh dalam khotbah. Benar, biasanya saya pakai itu. Tanya istri saya, Fons. Nah, ini kalau di YouTube nih jangan di zoom, tolong jangan di zoom. Nanti kelihatan ininya, bolongnya. Haleluya. Kenapa saya pakai topi? Karena tadi saya terlalu banyak doa dan menulis ini, sehingga saya nggak sempat menggunakan cairan teknologi canggih yang bisa membuat rambutku teratur. Itu sebenarnya aku pakai topi. Dan emang lu mau apa kalau gua pakai topi? Ora apa-apa kan? Dan emang dosa apa kalau gua pakai topi? Nggak ada kan? Kalau kau bilang ada tukang topi nonton di sini, habislah kau. Nah, kan mati lagi dia Daniel. Tolong Daniel, ajari aku. Haleluya. Haleluya. Jadi sudah tahu ya, yang pertama tadi, orang yang benar hidup kudus diberi kuasa untuk menguasai orang pilihan Tuhan. Bukan berarti menguasai artinya memperbudak, tapi membawa dia dan dia ikut dengan apa yang dikatakan oleh orang yang diurapi Tuhan tadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang kedua, nah ini agak hati-hati karena pesanannya belum datang. Kalau pesannya udah datang nanti dia gini. Nah, si Daniel tadi bilang, Pak buat saya aja Pak itu 1.800.000 sudah saya beli katanya. Nah, dia kalau punya saya semua dia mau ambil. Iya, kemarin makan juga gitu. Mah, Bapak kok ada telurnya? Aku nggak ada. Lah, kita kan sudah sama-sama punya telur, ngapain ribut masalah telur? 2, diberi daya tarik. Nah, kalau orang yang hidup kudus, hidup benar, seorang gembala, seorang pemimpin jemaat, diberi daya tarik untuk menarik perhatian orang pilihan Tuhan. Tentu tidak semua orang tertarik dengan saya, tapi ada orang-orang tertentu, kumpulan tertentu yang sudah dipersiapkan Tuhan. Amen. Dan saya pernah ketemu dengan seseorang, dia sampai begini, itu di Kalimantan Barat, usianya sudah 60 tahun lebih. Benar, saya kayak mimpi. Dia nangis bisa bertemu dengan saya, apalagi bertemu dengan Yesus. Haleluya. Bukan nangis guling-guling. Haleluya. Oh Pak, gua biasa aja ketemu Bapak karena gua sama lu ini boros. Boros, nih lihat boros. Sama orang lain gak sembarangan gua ngomong sepatah kata sembunyi gua. Yesus juga begitu. Yohanes 6 baca, dikejar orang sembunyi dia, nggak sembarangan. Haleluya. Makanya lu kalau bisa mengalami Yesus itu sudah luar biasa, karena Yesus itu nggak sembarangan ditemuin orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang datang. Nanti ada cuplik-cuplik lagi, dia nggak paham khotbah saya. Haleluya. Haleluya. Jadi orang yang benar, yang hidup kudus, itu diberi daya tarik untuk menarik orang pilihan Tuhan. Sampai sekarang kami bisa hidup karena ada orang-orang lain yang tertarik oleh saya, karena saya memiliki daya tarik yang kuat. Berikan sorak-sorai dulu. Senin, istri saya bilang, Daniel, kau tahu berkat kita hari ini 100.000 saja. Betul. Selasa juga hampir-hampir sama, Rabu hampir-hampir sama. Tapi Sabtu istri saya bilang, Pak, ada orang yang berkati kalau jumlahnya semua ini 5 juta. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Kalau gitu bayar uang sekolah Pak Bensa, dibayar langsung. Berapa juta? 3 juta. Bayar uang sekolah Joshua. Dia bilang,
agak tenang lah Joshua, agak tenang nantilah. Oke, silakan. Haleluya. Dan Anda tahu, bukan sampai di sini. Terus ini peperangan ekonomi akan berjalan. Karena hari Senin aku harus setor 4 juta paling dikit. Haleluya. Itu udah selesai. Ini Senin. Saya yakin saya punya daya tarik yang luar biasa. Tarikan saya kuat. Makanya lu kalau beli jet pump hati-hati. Itu harus yang punya daya sedot tinggi supaya bisa sampai ke lantai 3. Ini lu beli yang merek sembarangan. Haleluya. Nggak bisa ditarik, turun lagi dia. Haleluya. Haleluya. Kok lihat kayak ada yang seperti kecengang-kecengang, kenapa? Haleluya. Jangan, mulut jangan kebuka, masuk nanti lalat. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, lalat sama corona mana lebih bahaya? Lalat. Haleluya. Kenapa? Corona nggak kelihatan, gue nggak pernah lihat. Tapi kalau lalat, kalau corona gue nggak lihat ya nggak apa-apa. Gue nggak lihat. Haleluya. Haleluya. Jadi orang yang benar, yang kudus itu punya daya tarik yang luar biasa. Haleluya. Saudara, jangan saudara pikir kami pergi karena jalanan itu ada orang yang kasih duit, tidak. Itu uang saya pribadi. Loh, kok berani Bapak kasih uang pribadi? Sekarang kau mau bertani, kok berani kau beli bibit padi? Bibit padi kau beli berapa? 8 juta untuk 1 hektar. Emang kau tahu pasti nanti itu tumbuh bagus, nggak dimakan wereng, nggak dimakan tikus? Kau berani karena kau yakin bahwa padi yang 1 butir akan menghasilkan padi ribuan butir. Berikan sorak-sorai buat Minggu besok dengar kesaksiannya. Kenapa? Karena sekarang hari Minggu. Jadi harus Minggu besok. Haleluya. Haleluya. Saya sama Tuhan itu, aduh, udahlah. Aduh, begitu sangat luar biasanya Tuhan kurasakan itu. Sampai kadang-kadang nggak ada kata-kata bahasa Indonesia yang bisa. Sehingga harus Jesus love, Jesus love. Nggak ada lagi. Haleluya. Haleluya. Only Jesus. Amin. Amin. Haleluya. 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 Hanya Yesus, nggak ada lain. Itulah yang ada di otakku, di pikiranku. Hah, aku sudah persiapkan tadi bahasa Inggris, tapi cuma itu yang kuingat. Betul, ada 4 tadi, tapi itu yang kuingat. Mau apa? Siapa tahu Roh Kudus bilang, jangan. Nanti mereka agak gelepar. Mungkin begitu kan? Haleluya. Jadi saudara, Anda kalau betul-betul hidup kudus, hidup benar dalam pengurapan Tuhan, Anda punya daya tarik yang kuat. Kemarin saya di Roxy duduk sama beberapa pengusaha di sana. Terus ada seorang wanita yang mungkin umurnya 25 tahun, orang Tionghoa. Ya, nggak boleh sekarang bilang Cina, Tionghoa. Padahal sama-sama juga. Ya. Orang Tionghoa datang, ibu ini, ya nggak entah ibu entah apa. Pak, Bapak harus diasuransikan. Teman saya juga si Apuk bilang, saya asuransi nih Pak, 10 juta. 10 juta saya tiap bulan Pak. Kalau saya mati dapat 3M, kalau nggak salah gitu. Kau mati dapat 3M. Saya dikasih 10M, nggak mau saya mati, gue bilang. Nggak Pak, kita harus nabung gini. Gue bilang sama dia, orang miskin harus nabung. Betul nggak? Untuk beli mobil. Betul nggak? Terus kalau aku udah punya uang 10 miliar, ngapain gua nabung? Beli aja mobil. Jadi aku bilang, saya orang kaya, ngapain gua nabung? Dirayu terus sama si agen ini, sama si tukang apa namanya asuransi ini. Kalau Bapak mati ini Pak, Bapak hanya kasih 2 juta sebulan, 1,5M dapat isi anak Bapak uang. Nanti istriku berdoa cepatlah mati, suamiku cepatlah. Paling ya kan? Anakku juga doa matilah dia, bagi-bagi kami.
Enggak, itu intermisu, tentunya enggak begitu. Tetapi saya bilang sama dia, ngapain gua ngarapin itu? Yang ada aja gua belum bisa habisin. Lah, saya nggak bohong, yang ada belum bisa habis. Coba, pasti 1 juta lebih ada duitnya, pasti ada. Lah, habisin dulu dong. Lu kan kadang-kadang otakmu itu julubel, bukan jubel, jelubel. Kalau jubel itu masih hal biasa, jelubel itu benang kusut yang udah nggak bisa lagi dilurusin, udah berantakan. Satu-satunya udah dibakar, selesai. Haleluya. Sampai ketawa. Dia ini nggak pernah khotbah dengar ketawa. Ini dia ketawa dia. Biasanya dia haleluya. Ketawa dia. Sampai ompongnya aja kelihatan. Harus ngapain nggak bisa. Itu disebabkan itu realita hidup. Kenyataannya begitu. Hidup ini, haleluya. Saya nggak bohong. Saya nggak pernah kehabisan. Betul. Oh, saya juga sama, Pak. Ya makanya kita kan sama-sama kaya. Amin. Haleluya. Kan? Pak Manurung lihat, kacamatanya pun udah di atas. Haleluya. Itu membuktikan dia mau kasih tahu, hey, aku lagi seriusin dengan khotbah Pak Lubis. Makanya aku nggak perlu gunakan kacamata. Cukup aku pakai kaca hidung saja sudah lihat. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita punya daya tarik, saudara, si agent tadi dia sudah banyak narik orang, dia mau narik saya nggak mampu karena daya tarik saya sampai kuat banget. Iya benar, tertarik karena si Apuk bilang, nah ini dia, si Apuk suka nonton. Si Apuk bilang, ini pendeta ini kaya ini katanya. Hah? Aku sering ke rumahnya. Hah? Wah, makin dekat ini cewek. Wah, kaya dia pikirkan. Makin dekat, merayu-rayu supaya saya masukkan itu. Jangan pikiran negatif, saudara. Profesional ya. Haleluya. Nah, cuma roknya segini lah, ya kan. Haleluya. Haleluya. Saya bilang, sorry Ci. Dia orang Tiongkok. Yang ada sama saya aja nggak habis. Ya pihak bank aja kadang-kadang minta tolong sama saya. Bener. Pak, tolong Pak, ini kita kehabisan. Nah, haleluya. Sampai ngeces gua. Ngeri kalau hidup dalam roh ini, bicaranya ngeri. Gua aja nanti selesai khotbah ini tidur gua. Kok ngomong gitu gua? Tapi itulah nyatanya. Haleluya. Karena aku nggak perlu buktikan ada atau tidak ada. Yang penting gua punya. Loh, kok lu maksa? Maksa. Mana. Lah, itu kan hak asasi manusia. Ya, ngapain gua kasih tahu lu? Ntar lu minta beli bawang lagi. Haleluya. Itu luar biasa kalau kita punya daya tarik. Saya ke Mabes Polri masuk, terus semua dimintain KTP di Barreskrim. Saya enggak. Itu bukan daya. Kalau daya tarik kan dia merapat, daya dorong dia menjauh. Ngeri ya? Iya kan? Silakan Pak. Ini dia. Saya ke instansi pemerintah mana, jarang saya itu masalah, ya, masalah protokoler, administrasi jarang. Biasanya saya lewat aja gini. Coba nanti mau saya tunjukkan ke Anies Baswedan, coba gini, lolos nggak ya dengan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, Anda harus hidup benar dan hidup kudus. Amin. Haleluya. Sampai kadang-kadang yang nggak perlu diceritakan pun saya ceritakan sama istri saya. Gara-gara saya ceritakan jadi ribut. Padahal untuk itu kejujuranku. Iya. Jadi si A itu katanya kok anggap nggak cantik. Apalagi aku katanya. Karena menurut pandangan dia si A yang sono itu cantik. Apalagi aku katanya. Kau lah orang tercantik di dunia. Aku bilang. Langsung cium pipi kiri, pipi kanan, kening. Supaya dia percaya. Haleluya. Haleluya. Lo aku paling ganteng dari antara semua laki-laki di sini. Lo kalau kau paling ganteng pasti istriku mau sama kau. Makanya aku yang paling ganteng. Makanya dia mau sama aku. Cinta mah nggak terlalu penting. Yang penting ganteng. Punya daya tarik maksud saya. Bukan wajah. Haleluya. Tapi daya tarik.
Haleluya. 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 Ibu Piolina, kaget saya bisa dapat Herman P yang ganteng begitu. Karena dia punya daya tarik. Saya tahu, waktu nyantolnya saya tahu. Mencari jiwa, aku mencari jiwa, yang lagu itu. Coba, Piolina, coba kan. Yang mencari jiwa itu loh, kulit kan. Wow. Mencari jiwa buat Tuhan. Buat Tuhan. Haleluya. Kurang enak apa di sini beribadah? Lu boleh ngomong-ngomong begini. Kalau tempat lain lu diusir. Harus hom mahita. Gak percaya. Sampai ngences gua. Haleluya. Ngences saya bukan karena ingat kalian kemarin panggang babi, bukan. Ingat saya sop kambing. Kemarin saya diajak makan. Ya, makan pakai apa namanya? Apa Daniel? Bukan rendang, apa tuh? Cincang. Enak banget. Saya cincang, saya pakai ini apa namanya? Selain cincang itu ada satu lagi. Kikil apa? Tadi si Daniel cuma minta rendang atau apa? Ikut-ikutan semua. Ya bagi saya nggak ada masalah, yang bayar ini puyeng kan. Aku udah pelototin Sadinin. Maksudku ini kita berdua cukup nak. Dia bilang, udah aku pelototin. Aduh, luar biasa. Tapi karena dia pun punya daya tarik, ibu itu malah bilang nggak nambah lagi Daniel. Lah, udah Bu, tolong Bu, anakku udah gemuk. Nggak apa-apa Pak, itu masih banyak Pak. Kan makan di warung tuh, masih banyak. Warung Padang. Oh ya, enak pula warung Padangnya ya. Wah, siapa tahu ada orang warung Padang dengar khotbah saya waktu makan nanti, ini Bapak yang khotbah warung Padang ya? Ya, udah Pak, nggak usah bayar lah. Siapa tahu. Itulah hebatnya kalau punya daya tarik. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Ya, karena udah selesai. Yang ketiga apa? Kalau kita betul-betul hidup kudus, hidup benar, diberi hak untuk terima pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Diberi hak. Bukan kita terima asal-asalan, itu hak kita. Dipelihara Tuhan. Haleluya. Makanya seringkali saya bilang, kekayaanku Yesus, hartaku Yesus, kepastianku Yesus. Haleluya. Silakan semua bang kena likuidasi. Yesus nggak pernah kena likuidasi. Haleluya. Haleluya. Orang Israel aja terlalu sombong. Kami makan mana yang turun dari sorga. Tapi Yesus bilang, ya ampun, ciailah. Lu baru mana? Gua ini turun dari sorga. Bukan sekedar mana, tubuh. Kau bukan hanya memiliki mana, tapi kau punya tubuh Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Khotbah seperti ini kok dibilang bidat. Mana bisa bidat menyembuhkan orang katanya. Ada begitu lagi komennya. Luar biasa. Makin keren aja aku lihat si lu di sini. Ini semua karena anak saya yang men-setting. Dia bilang, Pak, Bapak kalau pakai handphone yang supaya dilihat orang keren yang begini, Pak. Tapi kalau bisa yang lebih tinggi lagi, Pak. Ya udah nanti kita doa dulu, bilang. Haleluya. Kan ini mempermudah saya khotbah. Saya belajar gimana Daniel supaya khotbah itu saya gampang. Oh, di sini Pak tulisannya. Oh iya. Pertama harus download, bayar Pak katanya. Hah? Iya, nggak apa-apa lah bayar. Saya menemukan yang gratis. Karena kalau kayak gini harus bayar semuanya nih. Ini nggak bisa macam-macam. Yang kemarin punya saya yang lebih rendah dari sini, saudaraku yang saya kasih, mau ditukar, si Daniel lupa passwordnya. 5 jam kami di sana bermasalah, hampir nggak beres-beres. Nggak bisa dipindahkan data itu. Bukan kayak begini, gampang pindah-pindahin. Makanya aku bilang, Daniel, daripada aku belajar sama Naomi, gimana? Oh, sama saya aja Pak. Kenapa? Nanti Bapak deket-deket sama Naomi nggak enak. Gua kata, haleluya. Iya, makanya dia pelajarin, maksudnya diajarin. Tapi dia juga kadang, gue juga kurang ngerti nih Pak, katanya. Haleluya. Jadi kita punya hak untuk terima pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10, apa kata Alkitab? Coba.
Karena kadang-kadang orang bilang, nggak ada ayatnya. Loh saudara, yang ku omong ini semua ayat. Haleluya. Tapi kalau baca-baca terus, Anda nggak paham, ngabisin waktu. Yohanes 10 ayat 10. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelebihan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Inilah bedanya hantu dengan Tuhan. Hantu kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus apa? Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anda mau punya hidup yang berkelimpahan? Haleluya. Haleluya. Kan otak yang di ujung belum berubah. Hanya yang dia pikirkan, mana ada. Nggak perlu ada. Yang penting lu punya. Gua punya. Haleluya. Haleluya. Lah kan kalau punya hak kita mau sembunyiin. Gua punya ini nih. Gua sembunyiin. Mana? Terserah, gua punya. Ada. Mana? Gua punya. Nanti 7 tahun bilang, nih lu dari dulu nggak percaya lu, gua bilang. Itu enaknya khotbah di sini. Jemaat pun bisa dipukul-pukul. Apa nggak enak kita khotbah kan? Kalau jemaat lain sakit hati. Kalau dia malah nanti di rumah nggak bisa tidur, berarti akulah itu yang dipanggil Tuhan. Gitu. Dia akan terjemahkan itu yang positif. Tapi kalau Ibu Piolina, wah marah itu sih lu bisa sama saya. Hei, kalau nggak ada Piolina di sini nggak seru. Udah aku bilang sama istri saya, iya kan? Walaupun dombanya begini, tapi itu dia buat seru. Jadi seru. Haleluya. Coba kalau semua nurut gini, kasih hidungnya gini, mana seru, siapa yang mau omongin? Khotbahnya pun nggak lucu kan? Ini ada yang dia mau ngomongin dikit kan? Jadi saudara, kalau kita hidup benar, hidup kudus, kita punya hak untuk dipelihara Tuhan. Haleluya. Terus tinggal 2 lagi kok. Nah, udah tenang, ku lihat 1 orang di sana. Tapi jangan salah, 2 poin ini bisa 2 jam. Enggak, kasihan aku ngeliat dia. Sebenarnya aku sayang kali sama Piolin, betul. Berapa kali dia aku peluk, ku cium. Dulu di ruko di mana depan istri saya. Kalau orang lain ku peluk, ku cium, marah istri saya. Tapi kalau dia ku peluk, ku cium, nggak marah. Malah bilang istri saya, mainkan terus. Karena dia pikir anak sama bapak gitu kali ya. Oke. Haleluya. Dan Ibu Piolina pun senang dia kalau udah saya peluk. Tenang rasanya. Iya. Haleluya. Lihat tanya lah dia kalau nggak percaya. Saudara jangan pikir negatif. Lu mah otak lu ngeres. Oke. Ayat 4, bukan. Poin 4. Nah, sekarang saya khotbahnya begini biar cepat lu ingat. Nah, poin 4 ya. Kalau kita hidup benar, hidup kudus, kita berhak terima penjagaan, perlindungan dari Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Ada pencuri, ada yang namanya pembinasa, pembunuh. Tapi nggak masalah, biarkan dia. Yang penting kita punya hak untuk dipelihara, dilindungi Tuhan. Haleluya. 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 Ada orang bilang sama Pak Hendri, di sana ada tuyul, di sini ada tuyul, di sini ada gundruwo, di sini ada kuntilanak. Pak Hendri jawabnya gini, biarin dia ke sana sini, yang penting nggak ganggu gua. Betul nggak? Ngapain lu sibuk? Kuntilanak, tuyul. Ini kan orang on goblok tolol. Biarin dia lalu lalang. Haleluya. Haleluya. Ya biarin lah, misalnya orang yang pakai daster itu laki-laki tapi pakai daster lari-lari, tapi dia kan nggak ganggu kita, biarin aja. Orang dia lagi olahraga, cuma kebetulan kita lagi ibadah, dia lewat-lewat gereja, kita takut, padahal dia bukan mau ganggu kita, dia lagi olahraga, ngapain dipusingin? Orang itu saudara kita semua. Haleluya. Lu mah paranoid amat, gua mah santai-santai aja hidup ini. Haleluya. Apalagi belakangan ini saya cinta sekali sama saya. Jadi hati saya berbunga-bunga begitu. Iya, luar biasa. Karena kami punya anak, biar dengan salah paham juga ini pemirsa YouTube. Kami punya anak 2 kecil-kecil. Jadi dia di kamar situ, tuh anak-anak. Kamar saya memang sendiri, tapi saya buka.
pintunya. Jadi udah berapa hari ini saya kaget. Yang terakhir 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Saya mimpi dipeluk dia. Wih, dipeluk dia, saya senang kali. Saya bangun, benar dipeluk. Kisah nyata. Haleluya. Lo tanya dia, kisah nyata. Cuma nggak ku ceritakan sama dia waktu itu mimpi itu. Kenapa? Karena kalau ku ceritakan sama dia, bukan GR, lambat pembahasannya, lama lagi, rapat lagi lah. Ah, kau mah main-main. Nggak main-main, hidup ini nggak main-main, hidup ini serius. Cuma memang wajahku memang wajah-wajah bercanda. Haleluya. Wajah bapak serem. Lu yang bilang serem. Domba lain enggak. Domba lain belum. Haleluya. Inilah enaknya hidup ini. Apa nggak enak jadi pendeta? Enak kali jadi pendeta. Kok malah si Daniel bilang susah. Lah, lu makan apa? Lu nenek mobil itu hasil dari mana? Bukan hasil dari mulut ini. Haleluya. Bentar ganti ini. Haleluya. Pelayan ke anak jalanan yang Alfat. Haleluya. Sampai orang komen lagi, pendeta lebih kaya dari perpuluhan. Waduh. Yang bilang diakonianya mantap. Wah, yang maroba sutara batu. Iya. Enggak. Sponsor gereja ini Yesus. Bukan jemaat. Tapi Yesus. Karena jemaat dan saya bukan pemilik gereja, tapi Yesuslah kepala gereja. Dia pemilik gereja ini. Sampai kapan nggak bisa bangkrut gereja ini? Haleluya. Lihat nanti gereja-gereja yang besar bisa bangkrut, ini nggak bisa bangkrut. Udah berapa gereja di Amerika ditutup, bangkrut, pandemik, nggak ada yang gereja, nggak ada perpuluhan, nggak ada kolekte. Sementara pembayaran listrik jalan, semua jalan, pajak-pajak jalan, pajak bangunan lah, pajak inilah, pajak itulah. Dari mana? Salah satunya tutup. Haleluya. Tapi gereja kita nggak ada, kayak nggak ada corona aja. Sorot-sorot dulu kayaknya. Oh, jangan-jangan nanti orang tersinggung. Nggak ada yang pakai masker nih. Haleluya. Haleluya. Tapi di luar lu harus pakai, ditangkap Satpol PP lu. Haleluya. Oh, haleluya. Jadi saudara, kita berhak menerima penjagaan perlindungan dari Tuhan. Kalau namanya hak itu beda dengan kebetulan. Kalau kebetulan itu ya kebetulan aja. Tapi kalau hak itu pasti. Anda mau punya hak itu? Amen. Hidup kudus, hidup benar, serahkan hidupmu pada Yesus, kau akan punya itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan tanya ada atau tidak ada, atau kau paksakan harus ada. Yang kupaksakan bukan harus ada, kau harus punya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Kemarin saya ngomong begini sama seseorang, dia bilang, luar biasa ini bahasanya. Ini sederhana tapi gampang didengar, tapi sulit dipahami. Katanya iya. Loh, ya sekarang ngeri nggak? Nggak perlu kau harus ada apa gitu. Nggak perlu, yang penting lu punya. Lah, ngeri kan? Ngeri, lu punya tapi nggak ada. Aneh kan? Loh, ada itu artinya kan begini, ini ada nih. Nah, gua punya. Ada. Itu yang suka ngada-ada itu orang sombong. Iya. Saya tahu cincin lu lebih besar dari cincinku. Cuma kau rendah hati sehingga nggak kau tunjukkan. Aku agak sombong dikit mungkin. Jadi jangan tersinggung, bukan masalah ada nggak ada, punya atau tidak punya. Amen. Sekarang aku berdoa supaya semua Anda punya hidup yang berkelimpahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Lihat Ibu Dona itu, lihat. Di gereja sekecil ini, pengusaha besar, maksudnya bekas pengusaha, sering di gereja-gereja gede, tapi lihat semangatnya. Aku lihat. Sampai kacamatanya aja naik turun. Lah aku liatin semua wajah-wajah saudara. Loh kalau enggak mana tahu aku Pak Madurung ditaruhlah kacanya di sini. Haleluya. Orang kan kacamata di sini. Ini kepala. Kepalanya disuruh lihat. Enak kan kalau ada orang yang bisa diomongin? Nih. Coba kalau nggak ada. Mana bisa? Di gereja lain pendeta itu takut ngomongin. Kenapa? Wah, itu yang punya sempurna. Padahal Yesus yang sempurna. Saya harap Anda paham. Haleluya.
mah nggak ada takut sama siapapun. Aku tahu rezekiku dari Yesus kok. Iya. Dibilang, wah pendeta Lubis itu sekarang, wah begitu begini. Mana ada lagi yang mau dukung dia? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Waduh. Siapkan rohmu lah baru ku kasih tahu. Takut ku pingsan kau. Iya. Aku punya. Lihat nih. Tuh. Lu nggak lihat? Itu bukan urusan gua lihat no. Gua punya no. Ada asbes. Itulah iman asbes. Dia bilang asbes. Gua lihat lain. Kuning dia. Mancar-mancar. Makanya Christine rajin lah kok buat TikTok. Sekarang aku jadi apa dia buat TikTok. Nah, puji Tuhan, yang 4 hari lalu udah 200, hampir 200 atau 150 yang nonton, 200 hampir. Nah, buat terus tiap hari satu. Rajin. Ya kan? Nanti kok gembalamu dikenal di mana-mana namanya gembala TikTok. Gembala TikTok. Tapi saudara jangan anggap remeh. Saudara itu ya, saudara sebenarnya nggak perlu uang kau banyak, harta kau banyak. Yang penting kau dikenal orang berkualitas, orang akan cari kau. Itu yang punya namanya. Kenapa saya bilang TikTok tadi TikTok? Iya, kalau orang udah kenal kan, siapa ini? Siapa ini? Penasaran. Bukan hanya karena kata-katanya yang indah, tapi kegantengannya. Haleluya. Udahlah gua akhiri. Nanti gua bersalahan. Ya. Makanya banyak ngefan itu di FB. Tanya si Christine, dia, kok nggak di-add Pak ini? 178 orang. Aku lihat yang cantik-cantik Christine. Saudara masuk hati, enggak lah, itu bercanda. Haleluya. Enggak lah. Orang ku bilang sama istri saya, kok siapa ya di sini boleh siapa aja. Haleluya. Haleluya. Bahkan dia bilang, kalau si Betani sakit kau peluk, ku peluk. Kenapa emang? Orang dia ku pandang cantik. Iya, kan tergantung bagaimana kita membolak-balakkan mata kita aja. Kalau kulihat istriku cantik, aku sering imajinasikan. Bener. Iya. Tanya dia, sering dia nggak percaya. Kau cantik kali kau. Aku bercanda aja. Bener mah aku bilang. Berkali-kali. Jadi kok bohong mana berani aku. Cantik kali kau mah aku bilang. Aku ingat dulu ya, zaman-zaman saya masih SMA itu ada namanya Marisak. Marisak. Tadi sekarang udah tua. Iya, tapi waktu dulu saya masih SMP, dia kan saya umur berapa ya? Entah umur 15 tahun, dia umur 25 lah mungkin gitu kan. Tapi itu kegemaran saya. Sama satu lagi yang nyanyi. Apa itu lupa saya itu. Iya. Jangan main-main Pak Hendrik. Nanti tuyulnya datang lagi loh. Haleluya. Ini serius. Serius. Enggak. Dulu saya kalau di LP, Lembaga Pemasyarakatan itu kan kalau hari Minggu dibuka itu TV ditaruh. Oh aduh itu paling senang aku jam 10 pagi tuh dangdutnya itu. Lupa saya namanya. Bukan cewek. Elvis Pak. Bukan, itu hidungnya terlalu panjang. Jadi aku bilang sama istri saya, udahlah, ngapain itu diurusin? Aku bilang sama istri saya, cantik kali koma, cantik kali koma. Nggak percaya dia. Nggak percaya. Iya itulah kan. Dia kan mau cari yang ada, bukan dia punya. Padahal dia udah punya. Aku lihat dia cantik kok. Ya kalau kau lihat nggak cantik itu urusanmu. Kau lihat cantik mau bilang apa? Betul nggak? Haleluya. Haleluya. Tapi seingat saya, selama saya nikah dia baru sekali bilang saya ganteng itu. Oke, kita akhiri. Haleluya. Haleluya. Yang kelima saudara, 1, kedua, ketiga, keempat. Saya rasa kalau begini cepet ingat dong. Gua tanya nanti bisa ingat ya. Kalau nggak ingat nggak pulang-pulang loh. Nggak pulang-pulang. Ngapain lu pulang-pulang? PP. PP ngapain PP? Haleluya. Haleluya. Yang kelima, kalau kita hidup benar, hidup kudus, artinya sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, berhak terima kesuksesan dari Tuhan. Berikan sorak-sorai.
Haleluya. Di tangan kiri Tuhan apa? Kekayaan dan kehormatan. Di tangan kanan panjang. Haleluya. Pilih umur panjang atau kekayaan dan harta? Dua-duanya. Haleluya. Makanya aku bilang sama anak saya Daniel, nah kalau kau nanti cari pacar, cari pertama pacar yang cantik, takut Tuhan, anak satu-satunya, bapaknya udah tua. Iya. Langsung ya kan tadi udah kaya, langsung kau nak, nggak usah susah payah. Karena bukan susah payahmu yang menjadikan kau kaya, berkat Tuhan. Jadi lah ya betul kan? Ya kalau itu kan seperti orang jatuh di kasur, betul nggak? Di kasur empuk lagi yang merek mahal itu kan, udah anak satu-satunya, cantik, takut Tuhan, bapaknya udah tua lah, ya kan? Bapaknya udah gini, iya, dia bilang sini calon mantu, sini, ya, kamu tahu nggak mantu, hah? Mantu, dia bilang, iya, dia bilang calon mantu sini, itu yang di Pekanbaru, itu ada 3.000 hektar sawit kita, ya mantu ya. Ah, itu di sana ada itu lobang itu, jangan kau pikir itu tempat pembuangan kotoran, disitulah berlian dan emas. Haleluya. Ya, dibilang Lamborghini itu kau tahu ya mantu ya, itu udah aku persiapkan untuk mantu. Indahnya hidup ini. Haleluya. Saudara, saya tahulah Anda cerdas, nggak seperti itulah. Haleluya. Berhak terima kesuksesan dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Yesus, kita berhak terima sukses. Karena yang membuat kau kaya, sukses bukan hasil usahamu, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau jemaat cepat jawab, cepat selesai. Kalau enggak, ya udah sampai tengah 6, tengah 7. Ini baru jam 5 kurang. Ini agak cepat 5 menit ya. Haleluya. Lihat Violina, sejam 5 kurang. Pendeta mana yang berani ngomong belak-belakan? Dia cuma saya. Haleluya. Karena aku tahu, apapun yang ku omong, si Violina ini nggak bisa pindah bapak. Udah aku bilang sama istriku, kok aku panggil dia kan ke atas pernah. Kenapa kok jawab-jawab terus, aku hot banget? Ya namanya mulut pak katanya. Ya kalau kau nggak mau gereja, ya jangan gereja. Jawab-jawab. Nah, pulang dia. Terus istri saya bilang, wah nanti gimana itu? Enggak mungkin dia ganti bapak. Udah tahu dia bapaknya kayak gini. Tapi hatinya selembut salju. Halo. Tiap malam aku cerita terus terang. Pak Manurung itu kalau hari Sabtu siapin kepala ikan. Bener. Mana bisa aku bohong? Kau siapin nggak? Enggak, sekarang enggak. Siapin dia kepala ikan, dia udah tua. Nggak bener. Kasihan saya bilang kan, kalau udah tua itu harus bener-bener tuh. Kan kalau udah tua harus betul-betul. Kita kasih dia enak-enak. Orang Batak kan enggak, udah mati baru dihormati. Teh kulik, teh gunung. Dia waktu hidup tua, enggak pecahin piring satu aja. Di dia dong matamu bapak. Piring ibu toro, kau tahu itu berapa harganya? Sadi harganya ini salusin 20 juta ini. Udah mati barulah dipotong di horbok. Bah, waktu hidup lah. Haleluya. Dengar itu Naomi. Kasih sama bapakmu itu kepala ikan. Haleluya. Jadi kalau kita hidup kudus, hidup benar, kita berhak menerima sukses. Saya pribadi, entah saudara anggap saya sombong, nggak tahu. Saya udah perasaan sukses kok. Sukses. Istri saya baik, anak saya 5 baik-baik. Haleluya. Nggak suka keluyuran malam-malam. Bukan karena mereka takut corona. Sebelum corona pun memang mereka udah di kamar terus. Makanya waktu pemerintah bilang jangan keluar rumah, mereka hore. Mereka disuruh keluar aja nggak mau. Betul. Diajak ini kayak kemarin si Joshua. Ayo nyak, kawani temani bapak ke Roxy. Padahal Nek Pajero nggak mau. Nggak mau. Sini si Joshua nggak mau. Itu kalau gue paksa aku bicara tegas baru. Kau ikut, baru mau ikut. Tapi kalau gue beri tawaran, dia nggak mau. Iya. Kau bilang ikut. Wah ini bapak udah ngomong lain. Udah nabi nih, nabi. Tapi gue bilang, kalau gue bilang mau ikut nggak, pasti dia bilang nggak. Saudara, bapak ibu sekalian. Jadi
berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, visi dan misi ini ingat baik. Banyak domba-domba lain yang akan bersama kita nanti. Yang kedua, jangan takut mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupmu bagi Yesus. Dan sekaligus di tempat ini, karena ada beberapa orang yang komen dan juga di FB, sekaligus siapa saudara yang mampu ngedit bagus dan kameramen, Anda boleh daftar untuk bekerja melayani Tuhan bersama saya. Oh, makan saya Pak, minum saya Pak, apa saya Pak? Lah, kalau saya udah ngomong gitu berarti saya bertanggung jawab. Sedangkan saya berani, apalagi Tuhan. Haleluya. Ini dengar ya, kamu lihat besok pasti ada ini. Ada yang masuk ke Birisin Lubis nanti. Pak, saya mau Pak, tapi kita tes, bisa nggak dia ngedit? Ya minimal mirip Daniel, kalau bisa lebih. Karena kalau Daniel itu sudah dieditnya dia malas nonton. Bener, jadi gitu aja, udah. Pas ditayangkan, sudah 2000 orang nonton, toto di pertengahan nggak ada. Yang ada di depan sama di ujung. Jadi Alpha dan Omega. Iya, berapa kali hapus, tapi udah 1000 Pak, hapus. Iya. Jadi yang ngedit sini daftar. Kau jangan tunduk Daniel, kau tetap dipakai sama berdua. Kerja sama. Haleluya. Biar ini aja ada 3 yang belum dikerjain. 2 atau 3 kan? Kalau ada 2 orang kan, dang. Kalau ada 4 beli komputer, 5 ya beli komputer, beli laptop. Ya kan? Ada laptop yang 20 juta itu yang canggih, tang cepet. Saya kalau untuk Tuhan mah nggak peduli saya. Lah, ngapain harta-harta ini? Orang diriku aja ku kasih kok. Ya kan? Lah, kalian coba aku bilang, inilah roti yang turun dari surga, ini tubuhku, makanlah. Nah, kalian nggak mau makan, ya itu salah kalian memang. Aku kasih diriku. Haleluya. Saudara paham maksudnya? Amin. Jangan nanti kok rame-rame, kok ganyang saya. Haleluya. Luar biasa saudara. Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Dan kau lihat nanti terus konten-konten kita. Orang-orang di jalan yang banyak. Kenapa saya harus cari lumpuh? Karena kalau nanti, Ibu sakit apa? Sini kok kayaknya ada pegel-pegel. Dalam namis udah nggak pegel Bu. Udah. Rekayasa. Orang yang dari kursi roda aja masih dibilang rekayasa. Apalagi yang begitu, betul nggak? Iya. Pakai in the name of Jesus. Aduh nggak bisa. In the name of Jesus. Sampai suaminya nangis. Haleluya. Dia bilang nggak nangis, pura-pura lah. Memang orang-orang seperti ini nggak lama lagi dicabut Tuhan kayaknya. Haleluya. Bukan saya nakut-nakuti, hati-hati loh sama Tuhan. Aku takut sama Tuhan Yesus ini. Haleluya. Sama Tuhan yang lain gua nggak takut terus terang. Ya silakan lu sebut Tuhan mana, nggak gua takut. Sama Tuhan Yesus gua takut. Amin. Haleluya. Tersinggung bapak itu. Emang lu punya Tuhan lain? Ya. Saudara, kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk menerima semuanya. Ada berapa hal tadi? 5. Yang pertama, kalau kita benar-benar hidup kudus, hidup benar, apa? Oh, diberi kuasa. Yang kedua, menguasai orang lain, artinya kita bisa bimbing. Yang kedua, punya daya tarik. Oh, luar biasa, ini bisa nanti dapat bakwan. Yang ketiga, jangan-jangan kok catat di situ ya. Gue bilang kok cerdas sekali sih Naomi hari ini. Jangan-jangan kemarin makan babi goreng kan? Biar tambah panas lagi tuh makan onta. Aku gitu aja kan. Yang keempat apa? Kita berhak menerima penjagaan dan Wow, untung ada dia. Kalau nggak pulang-pulang kalian. Kan gue bilang walaupun 1 Jumat nggak apa-apa. Violina wajib kau kasih amplop dia. Mana Violina? Kan? Luar dia kan? Woi! Oh itu dia. Wajah. Oh itu dia. sorry. Lo nanti kalau dengar orang pemirsa YouTube pikirnya nggak tegas Pak Lubis keluar. Kalau keluar kau tadi ku kejar kau. Ku bilang tunggu sebat. Aku akan kejar. Ku tarik rokmu itu. Betul. Kau udah di taman sana. Gak peduli aku dengan sapam. Yang kelima. sebagai gembala jemaat pelayan Tuhan berhak menerima kesuksesan. Kalau hidup Benar. berikan saudara saya wadah. Mari kita bangkit berdiri. Cepatkan itu. Yang membuat lambat bukan saya. Lu nggak bisa jawab. Makanya Violina jawablah.
Saudara, Tuhan mau pakai gereja ini. Saya rasakan itu, saya alami itu. Tuhan mau pakai kita semua. Haleluya. Haleluya. Jangan takut kau mendahulukan Tuhan, nanti kau dipecat kerja. Jangan takut. Haleluya. Amen. Dan juga jangan takut kau, gara-gara ini, gara-gara Yesus, teman-temanku jadi jauh. Jangan takut, jangan takut. Nggak apa-apa dia jauh. Teman nggak ngasih apa-apa, coba ngasih bakso doang buat apa? Datang ke Yesus. Dia kasih bumi dan langit. Wah, bahagia kali hidupku. Angkat hati roh pikiranmu, dua belah tangan. Pandang ke Yesus. Pandang ke Yesus. Pandang ke Yesus. Pandang ke Yesus. Oriama sakala papas. Saya tahu apa yang ada di hati, di pikiran saudara yang mendengar saya bicara. Entah itu yang di kandang domba ini atau yang di luar kandang ini. Saya tahu banyak di antara saudara dan ada di antara saudara di tempat ini yang sebenarnya pingin melayan Tuhan. Kok hidupku gini-gini aja ya, aku banting tulang capek-capek, cuma hanya beli baju itu pun kadang-kadang nggak kebeli. Aku melayan Tuhan sajalah. Tapi datang suara, jangan, kau nggak layak, jangan. Nanti di sana kau dikekang, nanti di sana kau tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Saudara, itu suara setan. Saya bersyukur ya, Pak Hendy dilawat Tuhan luar biasa dia sekarang. Nggak kayak dulu dia. 40 menit sebelum ibadah datang sekarang. Dulu kadang sudah ibadah 20 menit baru dia datang. Luar biasa ya, haleluya. Haleluya. Saudara, sungguh-sungguhlah ikut Yesus. Engkau diberi kuasa, haleluya, untuk menguasai orang lain. Artinya engkau bisa membawa orang lain untuk ikut ajaran firman Tuhan. Haleluya. Engkau punya daya tarik yang kuat, engkau punya hak untuk sukses dan seterusnya. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami hidup bukan karena kami lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kami. Kami mati, Yesus yang hidup. Karena Yesus yang hidup, kami dibawa hidup oleh Yesus untuk hidup bersama Yesus. Hari ini kami mati biar Yesus yang hidup. Yesus yang membawa kami. Karena kami percaya Dia gembala yang baik, akan membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan kami diajak makan sehidangan dengan Tuhan. Kami bukan lagi makan dengan rasul dan nabi, tapi langsung makan dengan yang menciptakan rasul dan nabi. Luar biasa. Orang kadang-kadang saudara bangga dengan rasul dan nabi makan. Aku tadi ketemu rasul, ketemu nabi makan. Bangga. Sampai nabinya dibangga-banggain banget. Kita bersama Tuhan. Amin. Angkat hatimu, pikiran. Saleh-saleh Tuhan yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Ingatlah firman itu baik-baik. Tanamkan di hatimu. Dan lakukanlah itu. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman dan merenungkannya siang dan malam, dan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Orang-orang seperti itulah yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Dan kita hidup karena janji. Kita hidup bukan karena kita mau hidup. Kita hidup karena janji. Ingat, kita hidup bukan karena kita mau hidup. Saya terus terang, saya nggak mau hidup. Tapi karena janji Tuhan, saya hari ini masih hidup. Amin. Tuhan Yesus urapi mereka, pulihkan hatinya, pulihkan pikirannya, supaya mereka boleh peka dengan rohmu, mendengar suaramu, sehingga mereka dapat menikmati Tuhan secara pribadi. Saya rindu Yesus ada doa malam seperti dulu lagi, setiap minggu sekali. Tapi saya tidak mau dengan kekuatan memaksa. Biarlah rohmu bekerja dalam mereka. Biar Pak Tanjung mulai bicara dengan Pak Manurung, Pak Manurung bicara dengan Jandri, Jandri berbicara dengan Tiri, dengan Turi, dengan Betani. Ayo kita buat, ayo kita buat. Biarlah mereka sendiri Tuhan.
Karena mereka domba yang sudah di kandang. Masih ada domba yang lain yang harus ku kejar-kejar di sana. Urapi mereka, saudara, hidupmu diberkati Tuhan. Engkau tidak mungkin kekurangan. Enggak mungkin. Enggak mungkin kekurangan. Enggak mungkin. Pasti kau bisa kenyang tiap hari. Pasti bisa kenyang. Persoalannya kadang-kadang kau nggak mau makan itu aja. Kalau kau mau makan bisa kenyang. Karena makanan itu pasti ada. Tuhan sudah bilang. Hah? Dia bilang, jangankan mana. Artinya jangankan nasi padang, jangankan itu rendang, jangankan itu kikil. Aku sendiri, kata Yesus. Artinya dia mau bicara hal-hal yang itu sepele. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di dapur, diberkatilah engkau di mobil, diberkatilah di busway, diberkatilah yang naik motor, diberkatilah yang naik mobil, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Di dalam Yesus saya percaya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai.